Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, dan salam bahagia untuk seluruh sobat SR dan para pemirsa setia channel Sultan Rahmat Detektif Misteri Gaib. Berjumpa kembali dengan kami di channel ini, dan kami akan terus berbagi pengetahuan tentang dunia metafisika. Yang kami cari adalah sebuah kebenaran, bukan pembenaran. Yang kami buktikan adalah dalil, bukan hanya sekedar berdalih. Baik para sobat dan para pemirsa, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan kembali membahas materi-materi tentang ilmu santet atau ilmu sihir yang berada dari daerah-daerah negeri kita Indonesia ini. Kemarin kita sudah membahas tentang ilmu santet Tinggam dari Sumatera Barat dan ilmu santet Gasiang Tengkurak atau Gangsing Tengkurak. Nah, kali ini kami akan coba membahas tentang santet gatal-gatal. Nah, ilmu santet gatal-gatal ini sebenarnya banyak di daerah-daerah kita, di negeri kita ini. Nah, orang menyebutnya kalau di daerah Sumatera namanya ilmu santet atau ilmu sihir biriang. Kemudian ada yang menyebutnya di lain daerah ilmu sihir ular. Ada yang mengatakan juga menyebutnya sebagai ilmu sihir ulo. Ada juga yang menyebutnya di daerah lain sihir gatal-gatal ini dengan ilmu santet ijuk. Nah, sebenarnya apakah ilmu santet gatal-gatal itu? Nah, ilmu santet gatal-gatal adalah ilmu yang dikirim oleh sang dukun melalui perantara bangsa jin yang mereka menggunakan berbagai macam mediasi atau berbagai macam benda untuk mengirim sihir itu terhadap korban-korbannya atau terhadap orang-orang yang menjadi targetnya. Ada yang menggunakan dengan bakteri atau virus gaib. Ada yang menggunakan dengan miang bambu. Nah, kalau Anda melihat pohon bambu itu ada bulu bambu atau miang bambu yang berwarna hitam-hitam. Nah, itu bisa digunakan sebagai media untuk menyantet orang jenis ilmu sihir gatal-gatal. Ada yang menggunakan media ulat bulu yang memberikan efek gatal terhadap tubuh si korban. Ada juga yang menggunakan dengan bahan-bahan lain yang intinya bahwa bahan-bahan sihir tersebut akan memberikan rasa gatal di sekujur kulit orang-orang yang menjadi target perbuatan sihir atau santet tersebut. Barangkali kalau Anda pergi ke dunia medis atau Anda berobat ke dokter, mungkin Anda akan divonis sebagai alergi kulit, atau Anda bisa divonis memiliki penyakit herpes atau lain sebagainya. Ya, mungkin Anda berobat sembuh, tapi nanti seminggu kemudian, 2 minggu kemudian dia akan kambuh lagi karena sihirnya tidak hilang di dalam tubuh seseorang tersebut. Sehingga ketika Anda berobat secara medis, ilmu kedokteran, itu akan menghilangkan sesaat, tapi setelah itu dia akan kambuh lagi. Nah, kita akan coba bahas lebih lanjut tentang ilmu sihir gatal-gatal ini setelah berikut ini.
Sobat SR dan para pemirsa setia channel Sultan Rahmat Detektif Misteri Gaib, berjumpa kembali dan kami akan lanjutkan pembahasan tentang sihir gatal-gatal atau santet biriang atau santet ulo, santet ular atau santet ijuk. Nah, tujuan daripada orang-orang yang ingin melakukan perbuatan sihir terhadap target korbannya adalah biasanya untuk memberikan rupa yang buruk terhadap korbannya. Dan seringnya terjadi ini, kasus sihir gatal-gatal ini sering menimpa kepada sosok seorang perempuan, kepada seorang wanita. Kami sering menjumpai orang-orang yang datang bersilaturahmi kepada kami dengan kasus-kasus santet biriang ini. Awalnya mereka menduga ini adalah penyakit herpes, ini adalah penyakit alergi kulit. Padahal setelah kami memberikan penjelasan dan dengan pendekatan pengetahuan intuisi, maka apa yang diderita oleh orang-orang yang bersilaturahmi kepada kami ini adalah jenis santet biriang atau santet gatal-gatal yang ingin memberikan rupa yang buruk terhadap orang tersebut. Yang tadinya kulitnya putih, mulus, tiba-tiba dia akan sangat menjijikkan nanti kulitnya itu. Akan berwarna merah, ada yang berwarna seperti, mohon maaf, seperti orang punya penyakit kulit buduk dan lain sebagainya. Yang intinya adalah untuk memberikan citra yang buruk terhadap target korbannya. Nah, banyak daripada kita yang tidak meyakini dengan adanya peristiwa ini. Ya, mungkin tidak percaya karena tolak ukurnya adalah akal, tolak ukurnya adalah logika. Bagaimana bakteri, bagaimana virus, bagaimana biang bambu bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Bisa. Itu melalui pelantara bangsa jin yang masuk ke dalam tubuh manusia dan memberikan efek terhadap target korbannya. Ingat para sobat SR dan para pemirsa, bagi yang terkena dengan kasus-kasus seperti ini, hendaklah ketika kita ingin berobat untuk dapat memilih tempat dan orang-orang yang terpercaya. Karena berapa banyak mereka yang datang ternyata akhirnya terjebak dengan metode pengobatan yang salah. Ditipu dengan uang yang begitu banyak, dilecehkan, dan lain sebagainya. Ingat bahwa kesesatan itu akan terjadi bukan hanya saja karena minimnya pengetahuan kita, juga karena minimnya iman di dalam diri seseorang. Tetap like, subscribe, dan komen terhadap video-video yang kami share di channel ini. Dan terus nantikan persoalan-persoalan di dunia metafisika yang akan kami bahas tentang kebenarannya. Dan kami akan memberikan solusi-solusi tentang bagaimana cara dan kiat mengatasi problematika sihir yang menimpa diri seseorang. Selamat beraktivitas, salam sehat, salam sukses, salam bahagia untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.